ini adalah contohnya. Sebelah kiri ini adalah gambar arus jika kita hanya mendapatkan raw data kemudian langsung kita plot. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah kita proyeksikan ke sumbu X dan Y, dan dia akan menghasilkan data yang sangat representatif dengan arus yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing mengolah data arus untuk digambarkan menjadi sebuah current rows. Di sini saya akan menggunakan software Ocean Data View. Ini software Ocean Data View atau sering dikenal ODV. ODV ini adalah merupakan software gratis atau tidak berbayar. Kalian bisa downloadnya di alamat ini, tinggal diklik saja, itu kalian akan mendapatkan software yang terbaru di alamat itu, dan itu gratis. Untuk kita bisa melakukan atau mengupload data arus ke dalam ODV, itu sebelumnya kita harus memiliki format terlebih dahulu. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini. Jadi dari sini dia akan mudah dibaca menggunakan software ODV. Jadi begitu dibaca kita tidak perlu mendeklarasikan atau nanti mengasosiasikan atau mengidentifikasi dan lain sebagainya. Dengan format ini sengaja saya bikin di Excel ini agar mudah langsung dibaca oleh software ODV. Kemudian pada penerapan untuk data arus kita jadikan current rows itu hanya berlaku pada pengukuran arus yang bersifat statis atau hanya satu posisi. Satu posisi tapi bisa digunakan untuk berapa layer. Nah, contoh yang berapa layer itu jika kita melakukan pengukuran arus menggunakan current profiler ini atau kita sering sebut ADCP. Dia mengukur secara statik di dasar laut, tapi dia mendapatkan data bisa beberapa layer sesuai dengan settingan yang dilakukan oleh si operator. Sedangkan yang satu lagi ini current meter dan mini current meter ini, dia hanya pada satu layer saja. Mau kita celupkan di dasar laut pada kedalaman 4 meter, ya sudah, dari awal sampai akhir data yang didapat adalah layer 4 meter itu. Nah, pada format ini, format yang sudah saya buat ini, itu jika kita menggunakan alat current meter yang baling-baling ini, mini atau yang besar ini, itu hanya kita masukkan data kedalamannya pada layer 4 meter aja, dari awal sampai akhir semuanya 4 meter. Berbeda dengan jika kita pengukuran menggunakan current profiler ini atau ADCP, itu kita masukkan di sini kedalaman 4 meter. 4 meter dari ini time series kan ya, dari tanggal seumpama 25 dari jam 00 sampai ke 30 hari berikutnya. 30 hari berikutnya. Nah, ini kedalaman 4. Kemudian berikutnya di sini juga ditulis dari awal lagi. Tanggal 25 jam 00 sampai 30 hari berikutnya ditulis di sini baru kedalaman 5. Seumpama ini layer 5 meter, ini layer 4 meter, 5 meter dan seterusnya. Baru format ini nanti setelah kita isi datanya, kita copy paste ke Notepad, kita simpan menjadi TXT, baru kita buka di ODV. Oh ya, sebelumnya ini adalah data yang sudah saya ukur, data arus saya ukur menggunakan current meter yang baling-baling tadi. Ini ada data arah dan kecepatan. Kita plot
di sini. Ini ada arah dan kecepatan. Nah, data arah dan kecepatan ini adalah merupakan arus umum. Arus umum. Nah, padahal di dalam arus umum itu terdiri dari arus pasut dan arus non-pasut. Itu. Arus pasut itu dominan dia dipengaruhi oleh pasang surut, gravitasi benar-benar astronomis, sedangkan arus non-pasut itu bisa dibangkitkan oleh perbedaan suhu, perbedaan salinitas. Nah, seperti itu. Nah, dari data yang kita rekam menggunakan current meter atau current profiler tadi, kita pisahkan non-pasut dan arus pasut. Nah, menggunakan rumus ini, formula ini, itu kita sudah memisahkan. Yang ini adalah arus non-pasut, yang ini adalah arus pasut. Dan sudah kita pisahkan menjadi utara timur. Mengapa? Karena agar bisa diproyeksikan ke dalam bentuk XY. Jadi XY untuk diplotkan menjadi current rows. Ini otomatis. Jadi kita hanya memasukkan data time series-nya perekaman, layer kedalaman, kemudian longitude latitude-nya untuk posisi stasiun kita. Itu. Nanti otomatis dia akan menghitung sendiri. Kemudian kita copy semuanya. Copy, kita buka TXT dan Notepad dan kita paste. Kemudian kita simpan. Kita simpan di sini. Current rows. Oke. Kita simpan. Kemudian data yang sudah kita simpan tadi tinggal kita drag saja ke software ODV. Nah, ini tidak usah diapa-apakan, langsung oke. Ini kita ganti ocean, ini kita ganti profile, oke. Nah, datanya sudah terplot secara otomatis. Nah, posisinya ada di sini. Kemudian kita buka, kita klik kanan, kita layout template, kita klik scatter. Nah, dan klik kanan, aksis X-nya kita isi arus non-pasut yang timur. Aksis Y-nya kita masukkan arus non-pasut yang utara. Nah, ini dia. Agar dia berada pas di tengah-tengah, aksis kanan dan aksis kirinya, range-nya kita setting. Set 1.2. Kita samakan biar dia berada di tengah-tengah. Oke, sudah berada di tengah-tengah. Kemudian Z-nya kita kasih variabel kecepatan arus non-pasut. Nah, sudah keluar. Ini kecepatannya. Kemudian dari sebaran data ini, titik-titik ini kita rubah dia menjadi arah panah. Klik kanan, properti, display, kita ganti row, X-nya tadi arus
non pasut yang timur, Y-nya arus non pasut yang utara, skalanya kita rubah menjadi 0,2, kemudian warnanya kita setting otomatis, dan hasilnya seperti ini. Kalau dirasa ini kurang tebal, bisa kita rubah lagi. Nah, ini kita ganti yang thin medium. Oke, sudah. Hasilnya sangat bagus sekali. Nah, jika kita ingin save data ini, klik kanan, save plot. Tinggal kita save. Bisa ada beberapa format gambar yang tentu saja sangat familiar kita gunakan. Semua kita simpan di gambar JPEG, kita save. Oke, sudah diotomatis tersimpan. Ini. Ya, bagus sekali. Nah, dari data ini itu juga bisa kita lakukan, kita buat sebuah animasi. Klik kanan, animation, range, speed, kemudian ini kita rubah menjadi 0,2, ininya diganti 200, start, save. Nah, ini arusnya. Ini data tidak lama, data sekitar 4 hari. Bisa kita kurangi waktunya. Speed 0,2, ini 100 saja. Oke. Nah. Kalau datanya banyak, 30 hari bisa dibikin 100 atau 200. Jadi data yang lain akan masih bermunculan. Nah, jadi jika kita hanya mengupload arahnya saja tanpa diproyeksikan ke utara timur, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak beraturan, dan ini tidak mencerminkan sebuah arus di suatu perairan. Idealnya arus di perairan itu akan seperti ini. Dia arus tidak mungkin dia dari kuadran 1 datang kembali lagi ke kuadran 1, itu tidak mungkin. Di umumnya arus itu dia akan melalui 2 kuadran. Seumpama dia datang dari kuadran 1 menuju kuadran 3. Pada saat pasang dan pada saat surut dia pasti akan kembali ke sana, ke kuadran 1. Atau bisa jadi dia datang mungkin dengan semua dari kuadran 1, kuadran 3, bisa jadi dia kembali ke kuadran 4 atau ke kuadran 3, seperti itu. Nah, ini adalah contoh beberapa pola arus yang berada di perairan. Yang di sebelah sini adalah selat. Dia pasti cenderung akan masuk dan keluar. Jika pasang dia masuk ke selatan, jika surut dia kembali lagi ke utara, atau ke timur laut, ke barat daya. Sama dengan di Teluk, ini Teluk. Jika pasang dia turun ke tenggara, jika surut
dia ke barat laut. Atau di laut yang terbuka, bisa jadi dia barat timur pada saat pasang dan surut, atau bisa jadi dia dari utara turun kemudian belok ke barat daya, atau bisa jadi dia dari utara turun belok ke tenggara. Dan kalau ini adalah pola arus yang ada di Tanjung. Bisa jadi dia dari tenggara naik ke barat laut, kemudian dia turun lagi ke barat daya, atau dari barat daya naik menuju ke timur laut, kemudian turun dia ke tenggara. Atau bisa jadi dia dari utara langsung turun ke salah satu sisi, atau bisa jadi dua-duanya. Seperti ilustrasi gambar yang ada di sini. Kemudian kalau ini di sungai, arus sungai sudah pasti satu arah dia. Kalau seumpama dia dari hulu ke hilir akan selalu begitu, kecuali yang di estuari. Kalau di estuari bisa jadi dia dari hulu ke hilir, kemudian pada saat dia terjadi pasang, dia bisa agak sedikit naik di estuari, di sekitar estuarinya itu mungkin range sekitar 200 sampai 300 meter. Pada saat dia pasang dia kembali lagi arah ke hulu, pada saat surut dia normal lagi, dia kembali ke laut, ke arah laut. Kemudian bagaimana di laut lepas? Nah, kalau laut lepas ini sulit kita untuk menalar atau menerka-nerka arusnya kemana, kecuali harus diukur. Dan ini adalah contohnya. Sebelah kiri ini adalah gambar arus jika kita hanya mendapatkan raw data kemudian langsung kita plot. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah kita proyeksikan ke sumbu X dan Y, dan dia akan menghasilkan data yang sangat representatif dengan arus yang sesungguhnya. Kemudian dari data ini itu bisa kita baca atau bisa kita nalar lah. Jika bentuk topografinya seperti ini, sudah pasti arusnya akan turun, maksudnya masuk dan keluar. Dan data yang sudah diplot ini sangat representatif sekali dengan bentuk topografi yang ada di sini. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Klik subscribe, share, dan like jika kalian suka. Terima kasih, saya Aditya Prega. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.